Terkait kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menggusur warga Kampung Kebun Bayam, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menunda kebijakan tersebut dan melakukan musyawarah dengan warga setempat untuk mencari solusi terbaik. Ditemui usai mengunjungi lokasi area seluas 26,5 hektar yang direncanakan untuk membangun stadion bertaraf internasional serta sebagai markas PSSI, Fadli mengatakan seharusnya pemerintah memberi rasa aman bagi warganya, bukan sebaliknya dengan melakukan penggusuran. Pemprov DKI Jakarta perlu memberi penjelasan terkait masa depan mereka sebab ada sekitar 535 kepala keluarga yang akan terkena imbas penggusuran. Gubernur biasanya di dalam periode transisi seperti ini jangan mengambil langkah-langkah yang drastis yang apalagi menyengsarakan rakyat. Jangan legasinya itu nanti warisannya itu adalah kesengsaraan rakyat. Ya, saya kira penggusuran itu tidak manusiawi. Harus ada penataan, harus ada kerelaan, harus ada nasibnya digimanakan. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil. Nasir mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang tidak adil bagi masyarakat, karena seharusnya Gubernur DKI mengambil sikap sesuai dengan aspirasi masyarakat terlebih di akhir masa jabatannya. Pembangunan itu harus mengedepankan hak asasi manusia, jadi hak warga, apalagi warga ini sudah memiliki identitas mereka adalah sebagai warga DKI Jakarta. Nah, karena itu hak-hak mereka sebagai warga itu harus diperhatikan. Nah, karenanya kita minta kepada gubernur yang sekarang menjabat ini untuk melakukan moratorium terkait keinginan menggusur kawasan ini. Habibie Mahaba dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Polisi dan warga terlibat bentrok di lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batu bara di Batang, Jawa Tengah. Ya, bentrok terjadi setelah ratusan warga di Karanggeneng menolak rencana pembangunan PLTU itu. Warga mengaku petugas telah merusak lahan pertanian warga saat mengambil contoh tanah di wilayah itu. Warga pun emosi dan melempari petugas dengan batu. Mereka meminta kepala desa ikut mempertanggungjawabkan perbuatan para petugas di lokasi pengeboran PLTU itu. Warga bahkan menyegel dan merusak balai desa Karanggeneng setelah permintaan mereka tidak digubris. Kantor perwakilan PT Bimasena Power Indonesia yang terletak di dekat kantor balai desa juga tidak luput disegel dan dirusak oleh warga. Jadi orang yang sudah digali kemudian ditumpuk dan akan diberikan cairan cyanida. Bukan hanya Freeport, ini tambang kelas dunia Indonesia. Untuk melalui heap leach. Proses heap leach ini sendiri merupakan proses pemurnian ore menjadi emas. Pagi yang cerah di Desa Sumber Agung, Jawa Timur pada tanggal 7 September 2023 menyaksikan lalu lintas tak berhenti-hentinya di tambang emas 7 Bukit. Seperti adegan dari film aksi alat berat pertambangan seperti ekskavator raksasa dan truk pengangkut meluncur lincah di jalan yang sudah dirapikan dengan baik. Mereka adalah pemeran utama dalam pertunjukan produktivitas pertambangan. Ekskavator dengan lekukan tubuhnya yang mengesankan mengeruk tanah dari truk-truk raksasa berwarna putih dan kuning menunggu dengan sabar menunggu mengangkut hasil tambang. Saat matahari perlahan naik, pemandangan di sini adalah sebuah spektakel, namun ini bukan pertunjukan biasa, ini adalah produksi tambang emas terbesar di Jawa Timur. Tambang emas 7 Bukit yang terletak di area hutan produksi mencakup lahan seluas 4.998 hektar. Tambang ini adalah sumber mineral emas utama yang diekstraksi dari open pit atau tambang terbuka, namun yang menarik adalah lokasi strategisnya yang memberikan pemandangan tak terlupakan. Dari puncak Bukit Tambang, mata Anda akan dimanjakan dengan panorama pantai, Pulau Merah yang berkilauan. Pantai ini tampak seperti potongan surga di antara lautan mineral. Kenapa tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi di Maluku Utara? Ini Ternate. Dan lebih dari 250 km dari sana, ada pulau terpencil yang bernama Obi. Dan ini Desa Kawasi, desa tertua di Pulau Obi. Sebelahnya ada tambang nikel dan smelter. Sungai di desa ini tercemar limbah tambang dan air menjadi kotor. Jadi warga harus membeli air minum.
warga desa Kawasi diminta untuk relokasi ke Eco Village 5 km ke arah selatan. Biji nikel diambil dari tambang ini. Di sini juga ada tambang yang sebagian wilayahnya menjadi area reklamasi hutan. PT Megah Surya Pertiwi sudah operasi smelter nikel dari tahun 2015 dan sebelahnya ada PLTU. Ini mes karyawan dan ini pelabuhan kapal yang angkut nikelnya ke Cina dan negara lain. Pada tahun 2021, PT Halmahera Persada Legend membuka pabrik HPAL untuk memproduksi MHP, salah satu bahan baku baterai. Proses HPAL juga butuh banyak energi yang disuplai dari PLTU ini yang menggunakan batu bara, sumber energi terburuk untuk lingkungan. Setiap produksi 1 ton nikel menimbulkan 1,5 ton tailings, yaitu sejenis limbah HPAL. Jadi, lebih banyak limbah dibandingkan hasilnya. Rencananya, Harita Group mau buang tailings ke laut, 700 meter lepas pantai. Kata mereka, itu tidak berbahaya untuk lingkungan. Tapi pada tahun 2021, pemerintah berhenti mengeluarkan izin deep sea tailings placement. Harita Group belum mengungkapkan di mana tailings akan disimpan. Tapi, di foto satelit terbaru bisa dilihat area berwarna merah gelap dan pembangunan bendungan tailing di antara bukit ini sudah dimulai. Berdasarkan sumber ini, bisa dilihat lokasi untuk dry stacking dan tailing dam. Tapi, dry stacking agak sulit karena di iklim tropis sering hujan dan tailing akan bocor mengeluarkan cairan beracun, yaitu air asam maupun logam berat yang toksik. Bendungan tailing juga beresiko tinggi. Di Brazil, pernah ada bendungan tailings dari Vale yang pernah pecah dan menewaskan 200 warga desa setempat. Sebelahnya, PT HPL meresmikan pabrik nikel sulfat pertama di Indonesia pada Mei 2023. PT-PT tambang nikel ini dimiliki perusahaan dari Cina dan Trimegah Bangun Persada Terbuka yang mayoritas sahamnya dipegang Lim Haryanto Wijaya Sarwono, orang terkaya kelima di Indonesia dan keluarganya. 8 km dari sini ada tambang yang lain yang dikelola oleh PT Wanatiara Persada. Warga desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Jawa Barat menolak lahannya dieksekusi untuk pembangunan tol Cilenyi Sumedang Dawuan atau Sumdawu. Warga merasa nominal ganti rugi tidak sesuai dan belum ada kesepakatan sebelumnya. Pengadilan Negeri Sumedang mendatangi lahan yang akan menjadi lahan pembangunan tol Cisumdawu serta langsung membacakan keputusan final pembongkaran dan mengganti uang kerugian kepada pemilik lahan untuk mengosongkan lahan tersebut. Pemilik lahan menolak eksekusi lahan karena tidak ada kesepakatan dan nominal ganti rugi yang diajukan tidak sesuai. Seorang pemilik lahan menangis histeris pada saat rumahnya akan dibongkar oleh pihak-pihak pembangun tol Cisumdawu. Namun menurut staf PKK tol Cisumdawu, eksekusi sudah sesuai dengan prosedur. Pihak tol akan mengeksekusi 16 bidang dari 9 warga seluas 6.871.000 persegi. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, pembangunan tol Cilenyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu ini harus sudah terrealisasi pada tahun 2020 serta dalam pembebasan lahan harus sudah tidak ada kendala. Dia bilang pertentangan kok seperti ini acaranya. Tidak, kami sudah melewati mekanisme itu. Baik untuk perubahan ukuran, adapun ukuran yang tidak sesuai, kami sudah memberikan waktu tenggang 14 hari. Kemudian dari harga juga melewat musyawarah, jadi para pihak warga ini pun sudah bisa menyampaikan sanggahannya. Tapi ternyata tidak ada di pengadilan, sehingga dari hal ini pengadilan kami membuatkan surat konsinyasi, pengadilan pun memanggil mereka dalam unmanning, teguran untuk datang. Tapi dari pihak warga tidak ada. Kemudian setelah rapat koordinasi kami dengan pihak, baik Polri, TNI, BPN, khususnya juga pengadilan negeri dan kami dari Satker PUPR ini melaksanakan pada hari ini. Intinya eksekusi ini kami lakukan semua sudah proses.